Selamat jumpa lagi dengan saya di sini. Kita akan membahas satu topik menarik tentang surah An-Nisa ayat 157. Kalau kita membuka di YouTube, mencari di YouTube dengan kata pencarian penjelasan surah An-Nisa ayat 157, maka kita akan berkenalan dengan Ustadz Manachem Ali, seorang doktor. Karena itulah, pada kesempatan ini saya ingin menanggapi kajian Ustadz Manachem Ali atas surah An-Nisa 157. Namun sebelumnya kami mohon dukungan atas video ini untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga loncengnya. Dalam video di YouTube itu, Ustadz Ali mengatakan bahwa di ceramahnya ini menanggapi sebuah video viral. Kita tidak tahu video viral apa yang dimaksud, tapi yang pasti video viral yang dimaksud itu adalah video viral yang membahas tentang surah An-Nisa ayat 157. Apa yang menyebabkan video itu viral juga tidak dijelaskan. Namun, kalau kita membaca wahyu Allah dalam surah An-Nisa 157 ini, kita dapat menemukan dua hal penting yang menyebabkan video itu viral, yaitu bahwa wahyu Allah ini bertentangan dengan iman Kristiani dan wahyu Allah ini bertentangan dengan data sejarah. Nah, yang menarik dari kajian Ustadz Ali ini adalah bahwa dia tidak membahas wahyu Allah secara keseluruhan, tetapi fokus kajian Ustadz Ali itu ditujukan pada satu pernyataan yang disuarakan kembali oleh Allah, yaitu sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Ini bukan kata-kata Allah, tetapi kata-kata manusia. Dalam kajiannya itu, Ustadz Ali mengatakan bahwa kalimat ini merupakan pernyataan kolektif, bukan individu. Kalimat ini merupakan bahasa satir. Hanya sayangnya, Ustadz Ali gagal paham terhadap kata satir itu sendiri. Dan yang ketiga, kalimat ini mau menunjukkan adanya penolakan bertumpuk tiga. Apa yang dimaksud dengan penolakan bertumpuk tiga? Ustadz Ali menjelaskan bahwa dalam kalimat ini yang dibunuh itu bukan Isa Al-Masih, atau dengan kata lain, yang dibunuh itu adalah Isa Al-Masih palsu. Yang dibunuh itu bukan Isa putra Maryam. Dan yang ketiga, yang dibunuh itu bukan Rasulullah. Nah, inilah yang dimaksud dengan penolakan bertumpuk tiga. Intensitas penolakannya itu sangat tinggi. Itulah yang dijelaskan oleh Ustadz Ali. Namun yang menariknya, apa yang dijelaskan oleh Ustadz Ali ini ternyata bertentangan dengan tafsir surah An-Nisa ayat yang sama oleh Ustadz Dr. Mustafa Umar. Ya, tetapi kita tidak mau membahas perbedaan kajian dua Ustadz ini. Nah, dari kajiannya itu, Ustadz Ali sampai pada satu kesimpulan, ya, satu kesimpulan yang bercabang tiga. Ya, tadi kalau ada penolakan bertumpuk tiga, kesimpulan Ustadz Ali juga bercabang tiga. Jadi 3 poin ini merupakan satu kesatuan. Nah, dalam
kesimpulannya dia mengatakan bagi orang Yahudi yang mati bukan Isa Al-Masih. Bagi orang Islam yang mati bukan Isa Al-Masih. Bagi orang Kristen yang mati Isa Al-Masih. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Ya. Jadi Isa Al-Masih itu hanya istilah dalam Islam. Sedangkan Yesus itu merupakan istilah yang umum, bukan hanya orang Kristen, tetapi yang orang non-Kristen juga memahaminya dengan Yesus. Jadi intinya Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Nah, kalau kita membaca 3 kesimpulan Ustadz Ali ini, maka akan muncul kesan bahwa keyakinan Kristen itu sendirian. Ya. Akan tetapi, kalau kita mengkritisi berdasarkan kajian Ustadz Ali sendiri dan juga berdasarkan fakta yang ada dalam kehidupan, ya, maka justru keyakinan Islamlah yang sendirian. Karena apa? Karena orang Yahudi dan orang Kristen yakin yang mati itu adalah Yesus. Hanya orang Yahudi melihatnya bukan sebagai Mesias. Tetapi tetap yang mati, yang dibunuh itu adalah Yesus. Itu. Orang Kristen memang yang dibunuh itu adalah Yesus Mesias. Jadi tanpa keyakinan Islamlah yang sendirian, bukan keyakinan Kristen. Nah, dari kesimpulan Ustadz Ali tadi, kita dapat memberi beberapa catatan kritis. Ya. Pertama, tampak jelas bahwa kajian Ustadz Ali sama sekali tidak menjawab video viral. Ya. Dalam kajian itu tidak dijelaskan kenapa wahyu Allah itu bertentangan dengan iman Kristen. Ya. Dan Ustadz Ali juga tidak menerangkan kenapa wahyu Allah itu bertentangan dengan fakta sejarah. Ya. Kita tahu sejarah menyatakan Yesus atau Isa Al-Masih itu mati di salib. Ini berdasarkan catatan sejarah. Kita kutip ada Tacitus, ya, ada juga Baamar Bar Serapion, dan ada juga Flavius Josephus. 3 orang ini bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus. Ada yang berasal dari Romawi, dari Roma, ada yang berasal dari Yunani. Flavius adalah orang Yahudi. Ketiganya hidup dalam abad pertama, abad di mana peristiwa kematian Yesus itu. Flavius, kalau kita mau kalkulasi usianya, dapat diprediksikan pada waktu Yesus mati, Flavius waktu itu berusia remaja. Jadi bisa dikatakan Flavius ini kalau tidak saksi mata langsung, setidak-tidaknya dia pernah mendengarkan. Nah, ketiga orang ini sama-sama menyatakan bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Yesus. Yang dibunuh itu adalah Yesus. Nah, inilah yang menjadi dasar catatan sejarah dunia. Ya. Oleh karena itulah, berdasarkan ini, wahyu Allah ini mengandung konsekuensi logis. Yang pertama, kebenaran Al-Quran patut diragukan. Ya. Karena kita yakin Al-Quran itu, kalau diyakini Al-Quran itu adalah wahyu Allah, sementara Allah itu maha benar, loh kok salah? Maka wahyu Allah ini harus diragukan kebenarannya. Keyakinan Islam hanya didasarkan pada fantasi historis, bukan fakta historis.
konsekuensi berikutnya ya bisa dikatakan Al-Quran sepertinya rekayasa manusia, bukan dari Allah. Nah, inilah 3 konsekuensi dari wahyu Allah yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Demikianlah tanggapan kami, penjelasan kami yang menanggapi kajian Ustadz Manachem Ali yang menanggapi video viral tentang surah An-Nisa ayat 157. Dari penjelasan kami ini kita sampai pada kesimpulan akhir tentang surah An-Nisa ayat 157. Dapat dikatakan bahwa wahyu Allah ini bertentangan dengan iman Kristiani, bertentangan juga dengan fakta sejarah. Wahyu Allah ini hanya berdasarkan fantasi sejarah. Poin yang berikut, kita bisa katakan bahwa wahyu Allah ini atau kutipan ayat 157 ini bukanlah wahyu Allah. Tentang Al-Quran bukan wahyu Allah, itu pernah kami ulas dalam blog kami, ya. Silakan cari sendiri, baca sendiri mengapa kami sampai pada kesimpulan Al-Quran bukan wahyu Allah. Kesimpulan yang terakhir, ada pengaruh Gnostisisme dan juga Nestorianisme. Ya. Dua aliran ini dulu hidup pada masa ketika Muhammad lahir dan besar. Maka bisa saja aliran Gnostisisme dan Nestorianisme itu berpengaruh dalam pembentukan pola pikir Muhammad sehingga dia bisa menciptakan wahyu Allah itu. Ya. Tentang dua aliran ini terkait ada pengaruhnya pada Al-Quran juga pernah kami bahas dalam blog kami. Silakan Anda mencarinya sendiri, membacanya ya untuk menambah wawasan. Demikianlah tanggapan kami atas kajian Islam Ustadz Manachem Ali terkait surah An-Nisa 157.